Beginilah kondisi seekor sapi yang terjatuh ke aliran sungai di Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi dilakukan petugas gabungan dari Damkar, SAR, BPBD, dan relawan. Pemilik sapi mengatakan semula sapi dikeluarkan dari kandang untuk dimandikan. Saat membersihkan kandang, tiba-tiba terdengar suara cukup kencang dari arah luar. Setelah diperiksa, ternyata sapi betina miliknya terjatuh ke dasar sungai. Proses evakuasi menggunakan teknik katrol dan berlangsung selama 5 jam. Sulitnya medan membuat proses evakuasi mengalami kendala. Diperlukan waktu 5 jam untuk mengangkat sapi dari dasar sungai sedalam 15 meter. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta membuat angka kasus demam berdarah dengue meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, jumlah pasien DBD mengalami lonjakan. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Jumlah kasus demam berdarah dengue atau DBD meningkat dalam sebulan terakhir. Di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Taman Sari, Jakarta Barat tercatat, kasus DBD naik 50% dari pekan sebelumnya. Dari 10 kasus per minggu menjadi 15 kasus per minggu. Tidak tercatat adanya kematian, namun mayoritas pasien rawat inap yang terjangkit DBD adalah anak usia sekolah dasar dan SMP. Pertanggal 24 Maret 2024, pasien DBD yang menjalani rawat inap berjumlah 10 orang, 3 dewasa dan 7 pasien anak. Untuk saat ini, per tanggal 24 Maret 2024, saat ini kita sedang merawat 3 pasien dewasa dan 7 pasien anak dengan diagnosa DBD. Untuk tren kasusnya sendiri, ini meningkat 50% angka rawat kita dari sebelumnya, yaitu di pekan lalu 10 orang, saat ini 15 orang, seperti itu. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di wilayah Jakarta menunjukkan tren peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dalam beberapa waktu terakhir di Jakarta yang mengakibatkan banyaknya genangan air yang menjadi lokasi nyamuk demam berdarah berkembang biak. Kasus DBD ini diprediksi akan berlanjut hingga bulan Mei mendatang. Kasus demam berdarah di sejumlah daerah terus melonjak. Di Bekasi, Jawa Barat, dari 612 kasus DBD, tercatat 4 pasien meninggal dunia. Sementara di Kota Bandung, dari 1.741 kasus dalam 3 bulan terakhir, 8 pasien tercatat meninggal dunia. Sejumlah rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat dipadati pasien dengan kasus demam berdarah dengue. Kasus DBD di wilayah Bekasi beberapa waktu terakhir melonjak. Hal tersebut diakibatkan sejumlah faktor, di antaranya kondisi lingkungan tempat tinggal juga siklus cuaca. Lonjakan jumlah pasien DBD terlihat sejak bulan Februari lalu. Peningkatan kasus DBD di tahun 2024 ini sangat signifikan jika dibanding tahun 2023 lalu. Dari 612 kasus DBD di Kota Bekasi, 4 diantaranya meninggal dunia. Ya itu kembali lagi yang tadi 600 itu memang ada angka kematiannya. Kita sekarang ada kematiannya adalah di bulan Februari ada 3 dengan yang angka tadi 246 ya. Kemudian di bulan Maret juga ada. Nah ini diharapkan meskipun ada peningkatan kami untuk menekan kematian juga. Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melakukan langkah antisipasi untuk menekan penyebaran kasus DBD dengan memberikan penyuluhan jumantik dan penanganan cepat pada screening awal. Tren kenaikan kasus demam berdarah dengue juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Pada 3 bulan pertama di tahun 2024, terdapat 1.741 kasus DBD hingga menyebabkan 8 orang meninggal dunia.
Sama seperti di Kota Bekasi, terjadi peningkatan signifikan kasus DBD di Bandung pada tahun ini dibanding tahun 2023 lalu. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Salah satu penyebab kasus DBD mengalami peningkatan adalah berakhirnya musim kemarau panjang yang dilanjut dengan musim hujan dengan intensitas tinggi. Demam berdarah dengue kian bertambah di Banjar, Jawa Barat. Hingga hari ini, 67 orang yang sebagian besar masih anak-anak setelah dikonfirmasi positif DBD di Kota Banjar dan 3 orang meninggal dunia. Fogging pengasapan gencar dilakukan di wilayah-wilayah Kota Banjar, Jawa Barat yang terjangkiti demam berdarah dengue DBD. Warga diimbau agar gencar memberantas sarang nyamuk serta menjaga kebersihan di rumah dan sekitarnya. Menurut catatan Dinas Kesehatan Kota Banjar, tahun ini terjadi lonjakan signifikan jumlah penderita DBD dibanding tahun lalu. Januari aja sudah 28 kasus, terus Februari 21 kasus, dan Maret itu 16 kasus. Total 3 orang di wilayah Kota Banjar meninggal dunia akibat positif DBD. Jumlah kasus positif DBD hingga hari ini bertambah menjadi 67 orang. Beberapa rumah sakit dan klinik penuh dengan pasien DBD. Pasien tidak hanya dari dalam Kota Banjar, tapi juga dari wilayah Ciamis, Pangandaran, hingga Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, perbaikan jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah terus dikebut untuk menyambut arus mudik Lebaran tahun 2024. Pengecoran dilakukan di kilometer 115 di Jalan Pantura Rembang yang merupakan penghubung Semarang Surabaya. Lalu lintas tersendat karena kendaraan bergantian menggunakan satu sisi lajur selatan. Untuk menghindari kecelakaan akibat jalan berlubang, polisi berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penambalan jalan. Polisi mengimbau pemudik agar lebih waspada, terutama malam hari, karena minimnya penerangan jalan. Pengerjaan jalur mudik Rembang ditargetkan selesai 9 hari sebelum Lebaran. Antrean mudik gratis di Kota Surabaya, Jawa Timur membludak. Sejumlah warga tidak kebagian tiket karena kuota sudah habis. Pendaftaran offline mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur diserbu warga. Ratusan calon pemudik berjubel untuk mendapatkan nomor antrian tiket mudik gratis ke beberapa kota di Jawa Timur. Hanya dalam 1 jam, kuota untuk sejumlah rute favorit langsung ludes, seperti tujuan Pacitan, Ponorogo, Madiun, dan Magetan. Sejumlah calon pemudik kecewa karena tak kebagian. Pada pendaftaran offline disediakan kuota 3.600 tempat duduk dan 90 armada bus dengan 17 rute dari Surabaya menuju 20 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, untuk Anda pecinta sate kambing, bisa ke Sate Kambing Haji Gio Original yang dapat menjadi rekomendasi untuk makan berbuka. Resto yang bertempat di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur ini menyajikan berbagai olahan jenis daging kambing yang mampu menggoyang lidah. Tradisi selama 20 tahun, Masjid Jogokarian Yogyakarta selalu menyediakan takjil gratis bagi masyarakat. Tak hanya itu, warga juga bisa meramaikan Kampung Ramadan Jogokarian yang menyediakan beraneka kuliner khas hingga produk UMKM.
Setelah melakukan penyelidikan dari rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap pelaku aksi koboi jalanan yang mengacukan benda mirip pistol ke sesama pengendara di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Polisi menyita 1 pistol airsoft gun dan korek api berbentuk pistol. Petugas Reskrim Polsek Mampang langsung bergerak cepat terkait aksi koboi jalanan yang viral di media sosial. Jumat malam, polisi berhasil mengamankan pelaku yang berinisial HRR di rumahnya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan di rumahnya, petugas juga menyita barang bukti 1 pistol airsoft gun dan pistol korek api serta 2 butil proyektil peluru tajam yang diletakkan di atas lemari. Diduga pistol jenis airsoft gun ini digunakan pada saat melakukan penodongan terhadap pengendara lain di Jalan Mampang Perapatan pada Kamis lalu. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengetahui motif HRR melakukan penodongan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku kesal ketika kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Mampang, tim Reskrim langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melakukan aksi koboi, yakni menodongkan kepada pengendara lainnya di daerah Bogor. Dan beberapa barang bukti yang berhasil kita amankan antara lain adalah kendaraan yang digunakan, yaitu Toyota Etios warna putih. Kemudian kita temukan ada 2 pucuk pistol. 1 pucuk merupakan pistol berjenis airsoft gun, kemudian 1 pucuk pistol berjenis korek api. Sebelumnya aksi cekcok mulut ini terjadi antara 2 pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, pengendara minibus putih menodongkan senjata diduga pistol terhadap pengendara lain. Mana pistolnya? Nah, oke. Itu Pak ya, oke, makasih. Seorang anggota polisi ditemukan tewas dalam sebuah penginapan di Lampung Tengah. Korban diduga dibunuh temannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap motif pelaku membunuh korban. Seorang anggota kepolisian berpangkat Bribtu, Singgi Abdi Hidayat, berusia 28 tahun, menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan seorang remaja berusia 16 tahun yang merupakan teman korban. Korban pertama kali ditemukan oleh penjaga penginapan yang hendak membersihkan kamar yang disewa korban. Saat membuka kamar, saksi dikagetkan dengan adanya kaki yang menjuntai dari bawah tempat tidur. Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seputih Banyak. Saat diidentifikasi, polisi menyadari korban merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Mapolres Lampung Tengah. Telah ditemukan jenazah anggota kita di salah satu losmen di Seputih Surabaya. Di Seputih Banyak. Kemudian diduga adanya kejahatan atau tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, petugas langsung memburu pelaku dan berhasil menyergap pelaku di jalan saat akan berusaha kabur membawa mobil milik korban. Pelaku berhasil ditangkap kurang dari 3 jam setelah kejadian. Polisi juga mengamankan 4 orang yang diduga terlibat kasus pembunuhan tersebut. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Lampung Tengah untuk mengungkap motif para pelaku. Seorang oknum polisi mengamuk, menusuk hingga menembak debt collector. Kejadian ini dipicu mobil nunggak belum dibayar yang akan ditarik debt collector di salah satu mal di Kota Palembang. Dalam rekaman video amatir milik warga, tampak seorang warga yang ternyata oknum polisi. Terlihat emosi dan mengamuk kepada debt collector di salah satu parkiran mal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Beruntung keributan tidak memuncak. Dengan cepat seorang wanita yang diduga merupakan istri dari oknum polisi menghalau dan menenangkan oknum polisi tersebut. Akibat kejadian ini, salah satu debt collector mengalami luka tusuk. Menurut saksi mata, kejadiannya sendiri bermula mobil yang dipakai oleh oknum polisi ini akan ditarik oleh debt collector.
Merasa tidak senang, terjadilah cekcok sehingga adanya penusukan dan penembakan oleh oknum. Dari kejadian ini, pihak polisi masih melakukan pendalaman dan mengumpulkan saksi-saksi dan barang bukti. Unit rumah warga di Tanah Tumbuh, Jambi dilalap si jago merah. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, di Kecamatan Tanah Tumbuh, Jambi, sebanyak 10 unit rumah warga dilalap si jago merah. Tidak diketahui asal api, namun bangunan rumah yang sebagian besar dari papan kayu membuat api dengan cepat merambat dari satu rumah ke rumah lainnya di Desa Tanah Tumbuh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Jambi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bungo, Jambi yang tiba di lokasi mencoba melokalisir api agar tidak meluas ke banyak rumah warga. Api berhasil dipadamkan setelah petugas selama 2 jam berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 10 rumah warga tak terselamatkan. Petugas hingga kini masih menyelidiki titik api dan penyebab kebakaran tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak terhadap sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat. Diduga SPBU tersebut bertindak curang yang merugikan masyarakat hingga 2 miliar rupiah setahun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bergegas menepi ke res area kilometer 42 Jalan Tol Jakarta Cikampek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu 23 Maret 2024. Mendak mendapat laporan bahwa Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menemukan 4 SPBU culas yang melakukan kecurangan di meteran dispenser, salah satunya di Karawang ini. Modus kecurangan di SPBU ini yakni dengan memasang alat tambahan berupa jumper yang dapat memengaruhi hasil penakaran sehingga konsumen dirugikan. Di SPBU ini ditemukan jumper pada 3 dispenser mereka. Dalam setahun SPBU ini disebutkan sanggup meraup cuan hingga 2 miliar rupiah dari laku curangnya tersebut. Kegiatan pengawasan ini dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen dan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional. Ditemukan adanya dugaan tindak pidana bidang metrologi legal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang yang ada di sini. Ya. Apa itu? Pompa ukur BBM yang berada di SPBU ini terpasang alat tambahannya ini. Ini nggak boleh. Ini bisa mempengaruhi hitungan. Ya, misalnya angkanya 20 tapi bensinnya yang keluar 15. Saya beberapa kali ngetes. Termasuk ada yang dekat rumah saya tuh. Saya ngisi 40 liter dapatnya 30. Gitu. Karena ini alat tambahan ini tidak boleh dilarang. Terhadap SPBU nakal ini, Kementerian Perdagangan pun melakukan penyegelan. Tindakan curang oleh SPBU culas mendapat perhatian Kemendak mengingat tidak lama lagi masyarakat akan memasuki periode libur Lebaran 2024. Itu artinya arus mudik diprediksi bakal ramai dan orang-orang akan banyak yang mengisi BBM di SPBU. Selain di Karawang, SPBU nakal disebutkan juga ditemukan di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, serta Serang, Banten. 3 pelaku pembuat dan pengedar uang palsu ditangkap jajaran Polres Bima, Kota Nusa Tenggara Barat. Dari TKP, aparat menyita uang palsu senilai 180 juta rupiah beserta senjata api rakitan. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Elang Purbaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum. Penggerebekan para pelaku ini dilakukan di rumah masing-masing pelaku di Desa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. Awalnya penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga atas dugaan pengancaman dengan menggunakan senjata.
Namun saat dilakukan penggeledahan, aparat menemukan uang kertas pecahan Rp100.000 yang diduga merupakan uang palsu. Atas penemuan ini, aparat kemudian melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lainnya dan berhasil mengamankan uang palsu senilai Rp150 juta. Uang palsu ini dibuat oleh para pelaku dengan menggunakan kertas dan mesin printer biasa. Menurut keterangan pelaku, uang palsu tersebut sebagian sudah dibelanjakan di tengah masyarakat. Para pelaku diancam dengan undang-undang darurat dan undang-undang tentang mata uang dengan ancaman 10 tahun penjara.